Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani Mita Astuti, NIM 1914080042, jurusan Tadris IPA Fisika B. Di sini saya akan mereview materi mengenai mata kuliah metodologi penelitian. Materi pertama yaitu PJJ daring dan luring. Daring dalam jaringan, yang mana pembelajaran daring pengganti istilah pembelajaran online yang sering kita gunakan dalam teknologi internet. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi platform yang telah tersedia. Media daring yaitu seperti Zoom, Gmeet, GWA, GFB, dan GC, dan lain-lainnya. Setelah itu ada luring. Luring ini adalah luar jaringan. Pembelajaran luring merupakan pembelajaran konvensional yang sering digunakan oleh guru sebelum adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi ada perubahan tertentu seperti jam belajarnya lebih singkat dan materinya sedikit. Pembentukan luring atau offline dilakukan di luar tatap muka oleh guru dan peserta didik. Media luring yaitu televisi, modul, bahan ajar, dan lain-lainnya. Materi kedua yaitu keterampilan abad 21. Abad 21 sebagai abad pengetahuan, abad ekonomi, berbasis pengetahuan, abad ekonomi informasi, abad teknologi informasi, globalisasi, revolusi industri 4.0, dan lainnya. Keterampilan abad 21 meliputi keterampilan komunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah kreatif. Pengertian dari abad 21 ini adalah keterampilan abad ke-21 merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh setiap orang agar berhasil dalam menghadapi tantangan, permasalahan, kehidupan, dan karir di abad ke-21. Abad 21 sebagai pengetahuan, abad ekonomi, berbasis pengetahuan, abad teknologi informasi, globalisasi, revolusi industri 4.0, dan lainnya. Model pembelajaran abad 21 yaitu berpusat pada peserta didik. Adapun model pembelajaran penemuan, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis desain, dan juga ada the 4CS meliputi yaitu keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi, dan kreatif. Yang ketiga yaitu literasi sains. Pengertian dari literasi adalah sebagai kemampuan membaca dan menulis serta mengkaji, melihat, dan berpikir kritis. Sains sebagai ilmu pengetahuan alam yang mengkaji fenomena alam. Literasi sains adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Tingkatannya yaitu fungsional, yaitu kemampuan kebutuhan dasar, kultural, kesadaran pada usaha sendiri atau mandiri, civik yaitu kemampuan berpartisipasi. Catatannya yaitu pencapaian literasi seumur hidup, bukan untuk membedakan literasi atau setidaknya. Pada literasi sains ini ada penilaian yang berupa skor 690, itu menciptakan dan menguasai model konseptual, menganalisis data, mengkomunikasikan uraian secara detail, dan ada juga skor 550 yang menggunakan konsep ilmiah mengenai pertanyaan yang dapat dijawab dengan sains, memilih informasi yang relevan, memilih informasi menarik suatu kesimpulan, dan ada juga skor 400 yang mengingat konsep sains sederhana, yang mana menamai fakta ilmiah, mengenai istilah ilmiah, mengetahui rumusan sederhana, menarik kesimpulan. Dan ada juga batasan usianya yaitu 15 tahun yang meneruskan belajar sains atau tidak. Dan ada juga cara mengembangkannya, yaitu yang pertama mewawancarai dalam bentuk teks. Ada juga contoh soal dalam bentuk teks. Setiap komponen soal memiliki 3 dimensi, yaitu konsep, proses, dan konteks. Selanjutnya yaitu PISA.
Konsepnya yaitu cakupannya yaitu biologi, fisika, IPBA, kimia. Dan ada juga kriterianya yaitu relevan, bukan berupa hafalan, berguna untuk 10 tahun ke depan. Temanya itu ada 12 tema. Tujuannya bisa memahami pengalaman atau merasakan pengalaman dalam konteks personal, sosial, dan global. Adapun prosesnya yaitu pertama kerja ilmiah. Itu ada pertanyaan ilmiah, identifikasi bukti, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan, pemahaman konsep ilmiah. Dan adapun tujuannya yaitu siswa paham hakikat sains, siswa paham juga produk sains, dan siswa paham kekuatan dan kelemahan sains. Dan ada juga tujuannya yaitu pengaruh impact pada semua aspek kehidupan mengenai pertanyaan yang bisa dijawab oleh sains, mengenali bukti yang dibutuhkan dalam penyelidik. Pada proses ini juga ada mental. Dan keterkaitan antara komponen itu ada konteksnya, situasi kehidupan meliputi sains. Kalau konteks literasi sains yaitu mengidentifikasi, menjelaskan fenomena alam menggunakan bukti ilmiah. Ada juga know-like yang mana itu konteks sains dan proses sains. Attitude-nya tertarik terhadap sains, mendukung penemuan sains, bertanggung jawab terhadap SDA dan lingkungan. Adapun konteks dari PISA ini ada penekanan dan cakupan, yang mana penekanan ini itu kehidupan sehari-hari, isu penting di kehidupan seperti sosial, pribadi, dan global. Kalau cakupannya kehidupan dan kesehatan, bumi dan lingkungan, serta teknologi. Tipe soalnya yaitu pertanyaan berpikir tinggi. Dan ada informasi yang lainnya yaitu pada bagian lembar siswa itu ada berupa demografi, ekonomi, status sosial, harapan dan keinginan, disiplin dan motivasi. Lembar sekolah yaitu demokrasi, sanpra, iklim pembelajaran, keadaan guru, dan karyawan. Pada populasi dan sampel PISA itu siswanya usia 15 tahun, kelas 3 SMP atau SMA. Sekolahnya status bisa swasta, negeri, dan performanya itu baik, sedang atau kurang. Jumlahnya yaitu 350 S/M. Pada waktu dan pelaksanaannya itu bulan Maret, April, dan juga ada beberapa soal tes yaitu 120 soal tes berupa angket siswa dan sekolah. Selanjutnya yaitu TIMSS, yang mana profilnya mengukur prestasi sains dan matematika sekali 4 tahun sekali. Informasinya yaitu tentang kurikulum, praktek pembelajaran, lingkungan sekolah, berbentuk tes pilihan ganda dan isian singkat, serta pengumpulan datanya. Tujuannya adalah tingkat pencapaian siswa pada matematika dan sains untuk pengembangan kurikulum, perbaikan sistem pendidikan. Penyelenggaraannya yaitu International Association for the Evaluation, dan ada kedudukan pada Amsterdam. Populasinya yaitu siswa kelas 4 SD dan kelas 8 SMP. Dan ada 3 sekolah atau madrasah. Jenis sekolahnya bisa sekolah atau madrasah, statusnya yaitu negeri atau swasta, performanya baik, kurang, dan buruk. Standar penilaian dari TIMSS ini adalah sangat tinggi yaitu 625, yang mana paham konsep sains yang rumit dan abstrak. Pada tingkat tinggi yaitu 550 paham beberapa siklus, sistem, dan prinsip sains. Pada menengah yaitu 475 yang mengenali pengetahuan dasar sains dalam berbagai topik. Rendah itu 400 mengenai beberapa fakta dasar dalam biologi dan fisika. Selanjutnya yaitu KPS, keterampilan proses sains, yang mana
KPS adalah kemampuan peserta didik dalam menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan sains, serta menemukan ilmu pengetahuan. Adapun karakteristik dari KPS ini yaitu pertama, mengamati atau observasi, yang mana tanggapan terhadap objek dan peristiwa menggunakan panca indera. Selanjutnya, mengkomunikasikan, menyampaikan pendapat hasil observasi dengan tulisan maupun lisan. Yang ketiga, mengklarifikasi, keterampilan proses untuk memilah sebagai objek peristiwa berdasarkan sifat khusus sehingga dapat digolongkan. Selanjutnya yaitu mengukur, membandingkan yang mengukur dengan satuan ukur yang telah ditetapkan. Selanjutnya menyimpulkan sebuah pertanyaan yang dibuat berdasarkan fakta hasil pengamatan. Terakhir yaitu meramal, memprediksikan yang didasarkan observasi yang cermat dan inferasi. Ada beberapa penilaian KPS. Yang pertama, penilaian yang memiliki banyak langkah. Kedua, memiliki banyak waktu yang dibutuhkan. Ketiga, ada penilaian pretest dan post-test serta nilai keseluruhan. Peran pendekatan KPS dalam belajar mengajar yaitu KPS sangat penting, tidak hanya dalam membangun pengetahuan, namun juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga KPS sangat penting dimiliki oleh mahasiswa karena sebagai persiapan dan latihan dalam menghadapi kenyataan hidup di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu generasi Z, alfa, dan digital. Yang pertama yaitu generasi Z. Pengertiannya yaitu disebut juga sebagai generasi net atau generasi internet. Mereka memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu, seperti nge-tweet, menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan handset. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Karakteristiknya yaitu yang pertama sosial, multitasking, ekspresif, fasih teknologi, canggih. Ciri-ciri dari generasi Z ini adalah mahir dalam teknologi, sangat suka komunikasi dalam semua usia, terutama di jaringan sosial media, terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu bersamaan, cenderung berkomunikasi secara verbal, cenderung toleran. Yang kedua yaitu generasi alfa. Generasi alfa adalah generasi yang lahir dengan segala fasilitas yang serba canggih, serba instan dan kekinian. Pentingnya memaksimalkan pendidikan dan pengawasan terhadap generasi alfa bagi milenial karena generasi alfa hidup dengan 3 hal yang sudah diwariskan oleh generasi sebelumnya, yaitu seperti teknologi, hiburan, dan internet. Karakteristiknya yaitu rasa ingin hal-hal yang instan, kurang menghargai proses, keasikan mereka dengan gadget membuatnya terasingkan secara sosial. Yang terakhir yaitu generasi digital. Generasi digital adalah generasi yang hampir keseluruhan kehidupannya bergantung kepada akses internet. Adapun sisi positifnya yaitu generasi digital mampu menciptakan konten-konten melalui media sosial yang menarik. Sisi negatifnya yaitu generasi yang rawan akan kriminal dan mudah terpapar hoak melalui jaringan internet. Sudah banyak juga riset dalam ilmu komunikasi yang membahas sisi negatif ini. Adapun karakteristiknya yaitu memiliki kemampuan multitasking dan cenderung ingin memperoleh sesuatu secara cepat, cenderung lebih mudah memahami gambar, dan lebih suka mempelajari sesuatu yang sifatnya aktif dan interaktif di kehidupan atau kegiatan nyata. Materi terakhir yaitu hakikat IPA. Hakikat IPA adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen dan pengamatan sehingga di dalamnya memuat produk, proses, dan sikap manusia. Adapun produknya yaitu pertama fakta, yang mana kebenaran yang terjadi dan mengabarkan sesuatu yang kita terima melalui indera dan alat yang dianggap reliable.
Kedua yaitu adapun konsep. Konsep adalah abstraksi dan terjadi objek maupun fenomena yang terjadi atau ide-ide yang mempersatukan fakta sains yang saling berhubungan. Selanjutnya ada prinsip yaitu generalisasi tentang hubungan di antara konsep-konsep sains. Dan juga ada hukum, yang mana prinsip-prinsip yang sudah diterima kebenarannya, misalnya hukum Newton. Dan ada juga teori. Teori ini adalah sebuah penjelasan dari fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Setelah itu ada proses. Proses ini adalah cara bagaimana memperoleh, mengembangkan, merumuskan, memecahkan, dan mempublikasikan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum IPA. Ditanamkan dalam PBM yaitu pembelajaran komparatif, pembelajaran di labor atau di alam. Langkah-langkah saintistiknya adalah yang pertama observasi, bertanya, menyelidiki, menghasilkan, diskusi, refleksi. Dan iptek berkembang cepat dan banyak, tidak mungkin lagi mengajarkan fakta dan konsep pada siswa. Siswa mudah memahami konsep abstrak jika belajar melalui benda konkret. Proses pembelajaran pengembangan konsep tidak bisa dipisahkan dari pengembangan sikap dan nilai. Penemuan ilmu pengetahuan kebenarannya bersifat relatif. Pada hakikat IPA ini juga ada sikap, yaitu sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam mencari pengetahuan baru. Contohnya, hati-hati, bertanggung jawab, objektif pada fakta, berhati terbuka, selalu ingin meneliti. Kegiatan pada PBM yaitu berupa diskusi dan percobaan. Pada diskusi adanya tanya jawab dan percobaan melakukan praktek.